Kita pernah dijajah oleh senjata, kini kita dijajah oleh sinyal. Tanpa disadari, bangsa ini sedang memasuki era penjajahan baru, penjajahan digital, yang jauh lebih halus tapi sangat mengancam kedaulatan dan masa depan Indonesia. Di tengah gegap gempita kemajuan teknologi, data pribadi rakyat Indonesia mulai dari lokasi, keuangan, biometrik, kebiasaan konsumsi, hingga preferensi politik bertebar di server dan pusat data asing. Plafon digital global bebas masuk ke ranah privat warga negara, mengakses data tanpa bias, tanpa kontrol, tanpa transparansi. Yang memprihatinkan, bocornya data dari instansi pemerintah dan swasta menjadi hal lumrah tanpa penegakan hukum yang jelas. Aplikasi asing dan platform media sosial memanen data rakyat Indonesia setiap hari, mengolahnya dan menjualnya untuk kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka. Banyak pusat data atau data center milik perusahaan asing yang tidak berada di wilayah pengawasan penuh negara. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih lemah implementasinya dan belum menyentuh pemain besar global. Dari sekali klik, negara lain tahu apa yang kita beli, apa yang kita pikirkan, bahkan untuk siapa kita akan memilih. Inilah bentuk baru penjajahan digital. Data sebagai senjata kolonialisme baru dikendalikan oleh negara dan koperasi asing. Rakyat Indonesia sebagai produk, bukan pengguna. Pemerintah Indonesia sebagai konsumsi teknologi, bukan pemilik ekosistemnya. Nyatanya, dominasi aplikasi asing sudah menguasai data rakyat. Kebocoran data yang diabaikan sejak 2020, mulai data BPJS Kesehatan, data SIM, dan data pemilu. Terlibatnya pengaruh asing dalam infrastruktur digital hingga eksploitasi data untuk kepentingan politik dan ekonomi negara lain. Perlu disadari, di era digital ini, data adalah new oil, komoditas paling berharga yang diperebutkan oleh koperasi dan negara-negara besar. Indonesia dengan populasi lebih dari 270 pengguna internet menjadi lahan subur bagi praktik penjajahan digital, di mana data pribadi rakyat dikumpulkan, dimonopoli, dan bahkan dieksploitasi oleh pihak asing. Ancaman ini nyata. Negara lain, perusahaan multinasional, dan bahkan aktor cyber global telah menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk data kolonialisme. Penjajahan digital itu adalah ketika kita merasa merdeka, tapi semua gerak kita dikendalikan, diawasi, dimonetisasi oleh entitas yang tak terlihat. Ini bukan teori konspirasi, ini kenyataan yang sedang berlangsung. Saatnya Indonesia bangkit dan berkata, data rakyat bukan untuk dijual. Penjajahan digital ini adalah ancaman nyata. Data rakyat Indonesia sedang dikuras, dimonitor, dan dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan mereka. Jika tidak ada aksi nyata dari pemerintah dan kesadaran kolektif masyarakat, Indonesia akan tetap menjadi koloni data yang diperbudak oleh kepentingan global. Waktunya bangkit. Kedaulatan digital harus diperjuangkan sebelum penjajahan ini semakin dalam mencekam.